Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Al Khair FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memandang indahnya dunia dengan segala isinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah sebanyak-banyaknya daripada bekal akhirat. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah pada seorang yang paling mulia daripada akhlaknya dan budi pekertinya, yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al Khair FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan daripada pembahasan 4 golongan. Dan hari ini adalah golongan keempat. Orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat adalah washaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah suatu momentum untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi daripada bulan-bulan yang telah lalu. Dan kita berharap ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi sahabat Al Khair FM, banyak sekali orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu dari puasa tersebut daripada hanya lapar dan haus saja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka dapatkan hanyalah lelah dan letih saja. Yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Karena apa? Karena mereka berpuasa tetapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, tetapi mereka tidak mampu mempuasakan lisan mereka, lidah mereka daripada sesuatu yang kotor. Mereka hanya mampu menahan daripada makan dan minum saja, tetapi tidak mampu menjaga lisan mereka. Contoh, mereka berpuasa, tetapi
dalam keadaan berpuasa, mereka masih membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Mereka menggunjing orang lain, mereka memfitnah, mereka berbohong. Jadi puasa yang mereka lakukan hanya mendapatkan sesuatu yang lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi golongan yang kedua itu adalah wahafizil lisan. Dan ini berhubungan dengan golongan yang keempat. Wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, hendaknya mereka menjaga lisan mereka dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, dari perkataan-perkataan yang akan membatalkan daripada pahala puasa mereka. Nauzubillah, mulut kita mungkin tidak mengeluarkan sesuatu yang menggunjing orang lain. Mulut kita tidak mengeluarkan sesuatu yang menggibah orang lain. Tetapi jari-jari kita menari-nari di atas layar handphone kita. Membuat sesuatu yang akhirnya menjadikan suatu obrolan yang mendatangkan fitnah bagi orang lain. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita bisa berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita menahan segala sesuatu yang membatalkan daripada pahala-pahala puasa. Jadi sangat sungguh melelahkan kita menahan lapar dan haus. Tetapi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari daripada pahala puasa kita, tidak ada satupun catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena selama kita berpuasa, kita hanya mampu menahan hawa nafsu kita daripada menahan lapar dan haus saja, tetapi kita tidak mampu untuk menjaga anggota tubuh kita daripada perkataan, perbuatan yang membatalkan pahala puasa kita. Sahabat Al-Khair FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa di bulan Ramadan kalau diterangkan satu persatu, Masya Allah, faidahnya, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Tidak hanya untuk duniawi saja, tetapi Masya Allah juga untuk ukhrawi kita. Jadi salah satu manfaat berpuasa Ramadan itu adalah mengontrol emosi. Jadi mengontrol emosi kita. Jadi salah satu manfaat berpuasa Ramadan adalah mengontrol emosi. Jadi ketika kita ingin marah, kita ingat kita sedang berpuasa. Ketika kita ingin melakukan sesuatu kemaksiatan, kita ingat kita sedang berpuasa. Jadi puasa adalah untuk meredam emosi kita. Jadi jangan sampai ketika kita sedang berpuasa malah hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang jelek yang kita lakukan. Nauzubillah. Kemudian salah satu manfaat daripada berpuasa di bulan Ramadan adalah meningkatkan rasa empati kita. Jadi ketika kita berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya lapar. Jadi dirasakan hal yang kedua seperti itu yang mungkin jarang-jarang di luar Ramadan. Tetapi kita lapar dan haus sampai jam-jam tertentu saja. Dibandingkan orang-orang di luar sana yang mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Yang hanya bisa minum saja. Yang tidak tahu jam berapa mereka bisa makan. Hari ini bisa makan apa? Besok bisa makan apa? Jadi dalam momentum Ramadan ini kita
diajarkan untuk meningkatkan rasa empati kita kepada sesama. Kalau kita menahan lapar dan haus kita sampai maghrib, tapi setelah maghrib, setelah azan berkumandang, kita, Masya Allah, tidak ingat lagi. Yang ada di pikiran kita hanya makan, minum. Hari ini menunya apa, sahurnya apa, bukanya apa. Yang diingat cuma makan. Akhirnya maghribnya ketinggalan, isanya kelewatan, tarawihnya. Tidak ingat sama sekali. Gara-gara kebanyakan makan. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan untuk balas dendam. Jadi jangan sampai bulan Ramadan itu lebih boros daripada bulan-bulan yang lain. Menumpuk makanan karena hawa nafsunya tidak terkontrol. Jalan lihat makan ini, lihat makanan itu, semuanya dibeli, semuanya diborong. Tapi ketika buka nanti yang dimakan hanya satu, yang lainnya mubazir. Nauzubillah. Jadi dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Yang mereka itu tidak ada jaminan hari ini makannya apa, berbukanya dengan apa. Besok ada nggak makanan yang masih bisa dimakan? Dibanding dengan kita, dalam lemari kita sudah menumpuk makanan. Bahkan stok makanan untuk sahur dan berbuka sudah penuh kulkas untuk 1 minggu ke depan. Dibanding saudara-saudara kita yang hari ini mereka tidak tahu nanti berbuka dengan apa. Mungkin hanya air putih saja. Jadi ya Allah, itulah fadilah bulan Ramadan, meningkatkan rasa empati kita kepada sesama. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian kita. Tapi sementara di sekeliling kita, saudara kita, tetangga kita, ada anak-anak yatim, ada orang-orang tua yang tidak terjamah, yang mereka di rumahnya ketika berbuka puasa tidak ada makanan sama sekali, yang ada hanya air putih saja, yang mereka tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai. Terhadap orang banyak, maka zalim bagi kita. Ketika di rumah kita menumpuk makanan dan minuman, kemudian menumpuk pakaian-pakaian yang mewah, berapa lemari yang tidak terpakai tetapi masih tersimpan. Ya Allah, betapa zalimnya kita kepada mereka. Jadi bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan empati kepada orang lain. Jadi bersyukur kepada Allah jika selama ini kita diberi kecukupan makanan. Hari ini bisa berbuka dengan makanan yang enak-enak, kemudian sahurnya dengan makanan yang enak-enak, dibanding saudara-saudara kita yang di luar sana yang sangat banyak membutuhkan bantuan-bantuan daripada kita, tetapi kita masih bersenang-senang dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita terlepas daripada sifat-sifat yang zalim seperti ini. Kemudian fadilah daripada bulan Ramadan, berpuasa itu adalah menyehatkan. Jadi insya Allah sumu tasihu. Jika engkau ingin sehat maka berpuasalah. Jadi kalau kita berpuasa kemudian datang penyakit, berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin dari makanan kita. Karena seburuk-buruk tempat atau bejana itu adalah perut manusia. Jadi perut kita ini dikasih, kalau tempat itu 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiganya untuk bernafas. Tetapi bagi kita isi semuanya dengan makanan dan minuman, akhirnya tidak ada lagi bagian untuk bernafas. Allahu Akbar. Semuanya makanan disantap. Akhirnya apa? Puasanya bukan malah mendatangkan kesehatan, tetapi malah mendatangkan penyakit. Karena apa? Karena kita tadi mungkin
terlalu berlebih-lebihan dalam makanan, baik ketika kita berbuka ataupun ketika sahur. Jadi kalau bisa stop terlalu berlebih-lebihan makanan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan bulan balas dendam. Karena satu hari menahan lapar dan haus, kemudian ketika kita berpuasa kita balas dendam. Semua makanan diborong. Akhirnya perut kita tadi yang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiganya untuk bernapas, akhirnya penuh semua dengan makanan. Akhirnya apa? Sakit perut dan lain sebagainya. Berarti jika puasa kita malah mendatangkan penyakit, berarti ada sesuatu yang salah. Karena dari Rasulullah, berpuasa itu adalah menyehatkan, bukan untuk mendatangkan penyakit. Jadi kalau bisa puasa kita jangan hanya memikirkan tentang apa yang kita makan nanti di waktu buka puasa, atau apa yang kita makan di waktu sahur. Tapi ini adalah bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seberapa banyak sudah kita beribadah, seberapa banyak kita berzikir kepada Allah, seberapa banyak kita sudah tilawatil Quran. Jadi bikin target setinggi-tingginya, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan niat yang kuat, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita berniat, ya Allah, semoga di bulan Ramadan ini bisa khatam Al-Quran 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali. Tidak ada yang mustahil. Ketika Allah berkata kun fayakun, maka insya Allah Anda bisa menghatamkan Al-Quran 10 kali di dalam bulan Ramadan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi golongan yang keempat daripada orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimi di syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi bukan hanya puasanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga berpuasa daripada sesuatu hal yang membatalkan puasa tersebut. Jadi menahan emosi kita, menahan lisan kita daripada menggibah, menggunjing orang lain, mencaci maki orang lain, dan juga hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali adalah hal-hal yang kita hindari. Misalnya tiap hari ngabuburit, kan bahasa anak muda, nunggu jam berbuka puasa, nunggu azan maghrib, ngabuburit tiada hari tanpa ngabuburit kesana kemari. Nah, padahal yang bagus adalah ajak teman-teman duduk-duduk santai. Ngabuburitnya apa? Tilawatil Quran. Atau saling mengingatkan. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Karena berapa banyak orang yang berharap disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, tetapi mereka ketika Ramadan tiba, mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berharap kepada Allah. Nah, ketika bulan Ramadan nanti bisa beribadah secara full, tetapi ketika Ramadan tiba, ada yang kesehatannya diambil oleh Allah sehingga mereka tidak berdaya. Jadi kita yang sekarang ini sudah bertemu dengan bulan Ramadan, masih sehat, masih kuat. Apa yang sudah kita lakukan secara full di bulan Ramadan ini? Apakah banyak tidurnya, banyak lalainya, atau hal-hal yang bagus-bagus yang kita lakukan? Walaupun tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tetapi lebih baik lagi, kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kita sudah 11 bulan di luar bulan Ramadan, kita sibuk dengan urusan dunia. Kita sibuk dengan urusan pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin kita lalai daripada qiyamul lail, kita lalai daripada membaca Al-Quran, kita lalai daripada zikir kepada Allah. Ini bulan Ramadan, ayo berlomba-lomba. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya untuk semua kebaikan. Jadi mengapa kita menjadi orang yang rugi? Ketika orang lain berlomba-lomba, kita masih tertinggal. Ketika orang lain tilawahnya sudah 1 kali khatam, 2 kali khatam, kita masih 1 juz, 2 juz. Kita sangat jauh tertinggal.
Orang berlomba-lomba untuk surganya Allah, tapi kita masih nyantai. Ya Allah, kita adalah termasuk orang yang rugi. Jadi biarlah 1 bulan ini kita mengurangi daripada waktu istirahat kita. Kita mengurangi daripada waktu tidur kita. Kita perbanyak dengan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah 11 bulan yang lalu yang telah kita lewati, mungkin dengan kesibukan dunia, sehingga kita tidak terjamah dengan tasbih-tasbih kita, sehingga kita tidak ingat dengan membuka lembaran-lembaran Al-Quran kita. Yang kemarin saya katakan, jangan bangga ketika kemarin nikahnya dikasih suami, maharnya Al-Quran, tapi sekarang usia pernikahan Anda sudah 20 tahun dan Al-Qurannya masih baru. Jangan-jangan Anda tidak pernah membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran di rumah Anda sama sekali. Kasihan suami Anda, tidak ada dapat pahala sekalipun. Karena tujuan suami Anda memberikan Anda mahar Al-Quran adalah untuk dibaca dan dipelajari. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi hikmah bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian bagaimana kita mengontrol emosi kita. Kemudian bagaimana kita meningkatkan rasa empati kita kepada orang lain. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah di saat-saat yang ijabah. Nah, karena al-kalamu minad doa, perkataan adalah doa. Dan saya juga berdoa, ya Allah, semoga kita diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan kekuatan untuk bisa beribadah full kepada Allah. Dan kemudian yang paling penting adalah ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita tetap istiqomah dalam qiyamul lail kita, dalam ibadah-ibadah sunnah kita, di dalam tilawatil Quran kita, kemudian di dalam kita menjaga lisan kita ketika di luar Ramadan, kita dalam keadaan istiqomah. Karena istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan 1 bulan ini kita membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan kebaikan-kebaikan itu menular kepada orang lain. Kita mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian kebaikan-kebaikan itu terus istiqamah. Sehingga keluar daripada bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Hijjah dan sebagainya. Dan bertemu lagi kepada bulan Ramadan berikutnya. Kita dalam keadaan istiqamah. Istiqamahnya adalah dalam kebaikan, dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, ya Karim, ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar daripada membaca Al-Quran, orang yang tidak pernah menghilangkan waktunya daripada tilawatil Quran. Kemudian yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan mereka daripada perkataan-perkataan kotor, daripada perkataan mencaci maki. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, daripada memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan kita berkeinginan kita adalah termasuk daripada keempat golongan tersebut. Tapi minimal di antara mereka kita termasuk salah satu dari yang 4 tersebut. Tetapi keinginan terbesar kita adalah kita termasuk dari yang keempat-empatnya, dari 1, 2, dan 3. Ada nama kita yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Rindu dia ingin bertemu dengan kita. Tetapi kalau kita yang rindu, belum tentu kita masuk surga Allah. Tetapi jika surganya sudah menanti-nanti kita, Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan kami, ya Allah, daripada golongan-golongan yang termasuk daripada golongan yang surga Engkau rindukan kepada kami, ya Allah. Dan berikanlah kami, ya Allah, keistiqomahan untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu bertakwa di sisi-Mu, ya Allah, untuk selalu istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang mana kami lakukan di bulan Ramadan, tetap terus istiqomah ketika kami berada di luar Ramadan. Nah, sahabat Al Khair FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian apa yang dapat saya sampaikan daripada pertemuan sebelumnya sampai pada hari ini, daripada pembahasan terakhir, daripada pembahasan 4 golongan yang mendudukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang buruknya itu datang dari pribadi ulun sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.